Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehna Zakira dengan NIM 23101162200029. Saya akan menjelaskan tentang kata konsep saya yang ini, tentang konsep fonetik distribusi fenom dan alfalem, serta gugus dan deret fenom. Yang pertama, konsep fonemik. Fonemik merupakan cabang dari fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna atau kata. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi untuk membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Dan jika tidak membedakan makna, adalah bukan fonem. Jadi, fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Misalnya dalam kata bahasa Indonesia, yaitu contoh katanya seperti laba dan raba. Nah, kedua kata itu mirip banget ya. Nah, karena masing-masing terdiri dari 4 bunyi. Yang pertama adalah bunyi L, A, B, dan A. Dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, dan A. Ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu L dan R. Maka kesimpulannya adalah bunyi L dan R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata maupun akhir kata. Nah, dari pengertian tersebut dapat menjelaskan bahwa pengertian distribusi fonem dapat disimpulkan bahwa distribusi fonem merupakan letak dari masing-masing fonem pada suatu kata yang dapat berada di posisi depan, tengah, dan belakang. Sementara untuk mengkaji distribusi fonem ini akan terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, distribusi fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, entah itu di awal, tengah, maupun akhir. Seperti pada contoh vokal A yang dapat menduduki semua posisi, contohnya seperti kata ambil, taat, dan harga. Kemudian yang kedua, distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir, seperti pada contoh berikut, yaitu konsonan B dapat menduduki semua posisi, contohnya bambu, timbul, dan sebab. Tapi pada posisi akhir, koda, posisi 2 maksudnya dapat sebagai fonem B, dapat pula sebagai fonem P, di mana fonem B itu hilang kontras dengan fonem P, sehingga disebut sebagai arkifonem, di mana fonem B dan fonem P adalah anggota dari arkifenom B. Maksudnya huruf B besar diterangkan sebagai arkifonem yang dilambangkan dengan huruf kapital. Selanjutnya yang ketiga, distribusi fonem diftong atau gugus vokal. Fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali A, W, atau AU yang dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contohnya seperti kata diftong AU hanya dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contohnya distribusi pada morfem aula apabila dilafalkan menjadi aula, dan yang kedua morfem pulau apabila dilafalkan menjadi pulau. Kemudian yang keempat, distribusi fonem cluster atau gugus konsonan. Semua fonem cluster atau gugus konsonan dapat menduduki posisi awal, kecuali fonem cluster BY dan KS, di mana posisi tengah dapat diduduki semua fonem cluster kecuali DW, PR, PS, SW, dan SPR. Sementara yang bisa menduduki posisi akhir adalah fonem cluster KS, PS, dan NG. Contohnya seperti kata berikut, yaitu cluster BR hanya dapat menduduki posisi awal dan tengah. Contohnya berdistribusi pada morfem Brahmana, Braille, Brilliant, dan Ambrol.
Kemudian, alofon dan distribusinya. Pengertian alofon sendiri adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Pendistribusian alofon terbagi menjadi dua, yakni komplementer dan bersifat bebas. Distribusi alofon yang pertama, ada alofon vokal. Alofon vokal A, yaitu A jika terdapat pada semua posisi suku kata, entah seperti kata aku, sab, dan sabtu. Kemudian, gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Gugus fonem vokal atau diftong. Gugus fonem vokal atau gugus vokal disebut juga dengan diftong. Sejauh diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah yang pertama gugus vokal a, i pada morfem santai, pantai, gulai, aduhai, dan bagai. Kemudian gugus fonem konsonan atau cluster. Sejauh ini, cluster atau gugus konsonan dalam bahasa Indonesia contohnya gugus konsonan BR pada morfem Brahmana, Labrak, Brasil, Brilian, dan Ambrol. Kemudian deret fenom. Deret fenom adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun tata letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Deret vokal ini terdapat pada fonem yang vokalnya sama dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Contohnya seperti deret vokal AA pada morfem saat, taat, jemaah, maaf, dan telaah. Dapat disimpulkan bahwa fonem adalah objek kajian fonetik yang merupakan salah satu bidang kajian fonologi yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Di mana fonemik ini mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi, pengaruh, makna, dan bunyi bahasa yang meliputi gugus gugus, deret, distribusi, dan distribusi alofon dalam sebuah morfem. Cukup sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.